Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi israh li sadari wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kami panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas limpahan rahmat-Nya lah, atas taufik dan hidayah-Nya lah, atas seluruh nikmat-nikmat yang telah diberikan hari ini. Pada pagi hari ini kita mampu melihat dunia, kita mampu menghirup udara yang segar, kita mampu menggerakkan kaki dan tangan kita, adalah nikmat karunia Allah yang luar biasa yang patut kita syukuri. Mudah-mudahan Allah senantiasa teguhkan iman kita dalam keadaan istiqomah, dalam keadaan takwa, dalam keadaan taat kepada Allah Subhanahu wa taala ila yaumil akhir, hidup kita dalam keadaan husnul khotimah. Salawat dan salam tetap terlimpahkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, tabi'in, para ulama dan seluruh kaum muslimin yang senantiasa berada di jalan Allah dan Rasulnya, yang senantiasa mengikuti milah ajaran baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang senantiasa menegakkan dan memperjuangkan tegaknya ad-dinul Islam di muka bumi ini. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita dipertemukan kembali di agenda Ngabalis, ngaji bareng Al-Qais, yang setiap pagi kita hadir menemani para pemirsa untuk memberikan kajian-kajian, hadis-hadis dan makalah-makalah para ulama sebagai nasihat untuk diri kita, nasihat untuk hati kita, agar kita senantiasa terikat dengan Allah, agar hati kita senantiasa dekat dengan Allah, agar iman kita semakin kuat, ketaatan kita semakin memuncak, dan ketakwaan kita semakin tinggi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan apa yang telah kita kaji nanti, apa yang kita pelajari hari ini, apa yang kita laksanakan hari ini senantiasa menjadikan ladang pahala, senantiasa menjadi keberkahan, menambahkan kebaikan kita, menambahkan pahala kita, menambahkan iman kita, menambahkan ilmu kita, hingga kita akhirnya ditetapkan Allah sebagai hamba-hamba yang muttaqin, hamba-hamba yang senantiasa tunduk dan patuh pada Allah Subhanahu wa taala, hamba-hamba yang senantiasa berjuang di jalan Allah untuk tegaknya peradaban yang mulia, yaitu peradaban Islam, peradaban yang sangat luar biasa yang akan menyelamatkan manusia selamat di dunia dan juga selamat di akhirat kelak, bertemu dengan Allah di surganya. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maqalah ke-23, kila dikatakan harakatut ta'ati dalilul ma'rifati kama anna harakatil jismi dalilul hayati. Adanya gerakan ketaatan menunjukkan adanya gerakan makrifat kepada Allah, sebagaimana gerakan badan menunjukkan adanya kehidupan dalam diri manusia. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maksud makalah ini mengajarkan kepada kita bahwa amal soleh, ketaatan bukanlah sesuatu yang muncul dengan sendirinya, tetapi merupakan buah dari kemakrifatan kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu buah mengenal Allah Subhanahu wa taala dengan hati. Sebagaimana tubuh yang bergerak menandakan orang itu masih hidup, demikian pula seorang yang rajin beribadah menandakan bahwa di dalam hatinya ada kehidupan iman dan pengenalan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Namun bukan berarti setiap orang yang beramal pasti sudah mencapai makrifat yang tinggi.
makalah ini lebih menekankan bahwa makrifat yang benar akan melahirkan ketaatan yang nyata dalam kehidupannya. Satu contoh pohon dan buah. Bayangkan sebuah pohon mangga. Akar adalah makrifat kepada Allah, batangnya sama dengan iman, dan buahnya adalah sama dengan amal soleh. Kalau akarnya sehat, pohonnya akan berbuah. Kalau seorang mengaku mengenal Allah tetapi tidak ada sebuah ketaatan, berarti akarnya telah bermasalah. Allah berfirman, tidakkah kamu memperhatikan bagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala membuat perumpamaan kalimat yang baik seperti pohon yang baik, akarnya yang kuat dan cabangnya menjulang ke langit yang menghasilkan buah setiap waktunya. Surat Ibrahim 24-25. Jika dianalogkan dari lampu dan listrik, lampu menyala menunjukkan adanya listrik. Begitu pula sholat, sedekah, membaca Al-Quran, menjaga lisan menunjukkan adanya aliran iman dalam hati manusia. Kalau lampu mati terus, kita akan bertanya, apakah listriknya masih ada? Tentu jawabannya adalah tidak. Begitu pula jika seorang mengaku cinta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala tetapi tidak pernah sholat, tidak mau taat, maka patut dipertanyakan seberapa dalam mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, kisah Abu Bakar radhiyallahu an ketika diperintahkan oleh Rasulullah menginfakkan hartanya, maka beliau membawa seluruh hartanya di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika ditanya Rasulullah, "Wahai Abu Bakar, apa yang engkau tinggalkan untuk keluargamu?" Maka Abu Bakar pun menjawab, "Aku tinggalkan Allah dan Rasulnya." Ini bukan karena Abu Bakar ingin dipuji, tetapi karena beliau sangat mengenal Allah hingga hatinya yakin bahwa Allah akan mencukupi seluruh kebutuhannya dan keluarganya. Maka hikmah dari makalah ini, jangan hanya memperbanyak amal, tetapi perbanyaklah pula mengenal Allah melalui membaca Al-Quran, zikir, tafakur, dan belajar atau mencari ilmu. Jika amal kita mulai malas, jangan hanya memaksakan badan untuk bergerak, tetapi periksa juga keadaan hati kita. Semakin seseorang mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala, semakin ringan baginya meninggalkan kemaksiatan dan semakin nikmat pula untuk menjalankan ibadah ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kesimpulan dari makalah ini adalah mengajarkan bahwa ketaatan adalah tanda hidupnya hati manusia. Sebagaimana tubuh yang bergerak menunjukkan adanya ruh dalam diri manusia itu, maka hati yang mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala akan melahirkan gerakan seperti gerakan sholat, zikir, sedekah, kejujuran, sabar, dan akhlak mulia. Karena itu para ulama tasawuf mengatakan, jangan hanya sibuk memperbanyak amalmu, tetapi sibuklah menghidupkan hatimu. Sebab bila hati hidup dengan makrifat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, amal soleh akan mengalir dengan sendirinya. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, mudah-mudahan Allah senantiasa teguhkan dan hidupkan hati kita untuk bermakrifat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan ketaatan dan ketundukan serta ketakwaan, sehingga kita menjadi hamba-hamba yang muttaqin yang jaminannya adalah surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.